Ya, perubahan laju reaksi jika suhu dinaikkan A derajat Celcius, kenaikan menjadi B kali lebih cepat, maka kecepatan laju reaksi P sama dengan B pangkat delta T per A kali V0, kecepatan mula-mula. Jika dihubungkan dengan waktu reaksi, itu kebalikannya, T1 sama dengan 1/B pangkat delta T per A T0. Ini kalau waktu, kalau kecepatan V itu yang atas. Nah, di sini kita belajar tentang faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Ya, yang pertama konsentrasi. Konsentrasi berhubungan dengan frekuensi tumbukan. Makin besar konsentrasi, makin banyak partikel zat yang bereaksi. Ya, semakin besar konsentrasi, semakin banyak partikel zat bereaksi. Akibatnya, kemungkinan tumbukan antar partikel bereaksi, tumbukannya antar partikel itu semakin besar. Dan tumbukan efektif antar partikel juga makin banyak. Ya, dengan demikian reaksi makin cepat berlangsung. Jadi intinya, semakin besar konsentrasinya, semakin cepat frekuensi tumbukan sehingga laju reaksinya semakin besar. Ya. Ini kalau konsentrasi kecil, lajunya pelan. Kalau konsentrasi besar, lajunya cepat. Itu ya. Kita lanjutkan faktor yang kedua. Luas permukaan. Jika luas permukaan makin besar, kemungkinan terjadi singgungan antar reaksi makin besar. Ya. Akibatnya frekuensi tumbukan makin sering, sehingga tumbukan efektif juga lebih banyak terjadi. Frekuensi tumbukan efektif yang makin banyak akan meningkatkan laju reaksi. Jadi semakin tumbukannya itu semakin banyak, semakin besar, lajunya semakin cepat. Ya, dari percobaan tersebut Anda tahu bahwa reaktan yang berupa serbuk, ya, kalau bentuk berupa serbuk akan lebih cepat bereaksi daripada yang berupa bongkahan atau padatan. Jadi kalau zatnya itu bentuk serbuk, itu lebih cepat bereaksi daripada bentuk bongkahan atau padatan. Kalau serbuk kan mudah larut, ya. Kalau bentuk serbuk di dalam larutan dia mudah larut, maka dia lebih cepat bereaksinya daripada bentuk padatan atau bongkahan. Hal ini karena massa yang sama, luas permukaan serbuk lebih besar daripada luas permukaan bongkahan. Jadi dengan serbuk itu luasnya jadi lebar, ya. Pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi dapat digambarkan dengan grafik di samping. Jadi kalau bentuknya padatan seperti ini, laju reaksinya jadi lambat. Kalau dengan bentuk serbuk dia akan semakin cepat. Ya, waktu reaksinya semakin cepat. Jelas ya, ini luas permukaan. Jadi intinya luasnya berbentuk serbuk itu lebih cepat bereaksi, lebih cepat lajunya daripada yang bentuk padatan. Berikutnya suhu. Ya. Suhu, ketika suhu dinaikkan, energi kinetik dalam molekul reaktan juga bertambah. Adanya energi kinetik yang tinggi mengakibatkan gerakan antar molekulnya makin cepat dan acak. Akibatnya frekuensi tumbukan makin besar. Tumbukan efektif juga makin banyak sehingga reaksi makin cepat berlangsung. Intinya apa? Suhu yang semakin tinggi, semakin naik, laju reaksi makin cepat. Ya, suhu semakin tinggi, laju reaksi makin cepat. Karena apa? Tumbukannya semakin banyak. Ya, kita lanjutkan lagi berikutnya. Terus katalis, ya, katalis. Faktor yang berikutnya adalah katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa mengalami
perubahan kimia secara kekal. Ya, contohnya, nih, penambahan katalis mengakibatkan terbentuknya tahap-tahap reaksi tambahan yang memberikan jalan lain dengan energi pengaktifannya jadi lebih rendah. Jadi kalau ditambah katalis, dia energi pengaktifannya jadi rendah. Energi pengaktifan yaitu adalah energi minimal yang harus dimiliki oleh atau yang diberikan kepada partikel agar tumbukannya menghasilkan reaksi. Katalis berfungsi menurunkan energi pengaktifan EA-nya. Adanya katalis akan mengakibatkan reaksi berlangsung dalam beberapa tahap. Rangkaian tahap-tahap reaksi dalam satu reaksi kimia disebut mekanisme reaksi. Tahap reaksi paling lambat dalam suatu mekanisme reaksi merupakan tahap penentu laju reaksi. Kita lihat gambarnya ya. Nih. Ya, kalau menggunakan katalis, kalau tanpa katalis ini, ya kamu lihat sini ya, kalau tanpa katalis, ini energi aktivasinya itu butuh sekian. Ya, energi aktivasinya sekian. Dia harus menempuh energi aktivasinya sekian. Tetapi kalau sudah ada katalis, jadi lebih rendah. Jadi tidak butuh waktu lama terjadinya reaksi karena energi aktivasinya jadi rendah. Kalau energi aktivasinya tinggi, agak susah untuk terjadinya reaksi. Kalau energi aktivasinya jadi rendah, maka lebih mudah terjadinya reaksi. Ini delta H atau perubahan entalpinya. Jadi intinya apa? Kalau menggunakan katalis, energi aktivasinya jadi lebih rendah sehingga mudah terjadi reaksi, gitu ya. Menurunkan. Jadi fungsinya katalis itu adalah menurunkan energi aktivasi dari lebarnya sekian jadi turun sekian. Jadi lebih cepat terjadinya reaksi. Jelas ya? Jadi faktor-faktor tadi apa? Pertama, konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi atau molaritas, semakin mudah reaksi. Yang kedua, suhu. Suhu semakin tinggi, semakin cepat terjadinya reaksi. Yang ketiga adalah apa namanya? Luas permukaan berbentuk serbuk lebih cepat terjadinya reaksi daripada yang bentuk padatan. Yang keempat, katalis. Katalis itu menurunkan energi aktivasi sehingga mudah terjadinya reaksi. Ya, langsung soal ya. Soal aja. Menurut teori tumbukan, produk dalam reaksi kimia dapat terbentuk apabila tadi kan kalau semakin cepat reaksi itu tumbukannya semakin banyak, semakin intensitasnya semakin tinggi, frekuensinya semakin tinggi. Kita cek terjadi tumbukan antar partikel yang bereaksi ya. Tumbukan ya terjadi antar partikel yang bereaksi. Kita cek dulu. Ini kemudian betul. Gerakan partikel reaktan sangat cepat dan acak. Ya. Energi kinetik partikel jadi lebih rendah daripada energi pengaktifan. Ini enggak. Partikel-partikel reaktan yang bereaksi mempunyai energi besar tidak. Energi hasil tumbukan partikel lebih besar daripada energi pengaktifan. Ini tidak. Jadi intinya apa? Tumbukan itu artinya tumbukan antar partikel yang bereaksi. Jadi lebih tepatnya A. Jadi hasilnya produk tadi karena adanya tumbukan antar partikel yang bereaksi. Jawabannya A. Tumbukan antar partikel ya. Screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi berikutnya. Udah di screenshot ya. Ntar ini Bapak geser aja. Nih biar mudah saya geser sini. Ya. Perhatikan grafik hubungan antara energi dan koordinat reaksi berikut. Pernyataan yang benar grafik tersebut adalah tadi gambarnya yang ini namanya energi aktivasi EA-nya. Yang ini perubahan entalpinya, delta H-nya. Kita cari EA-nya. EA-nya itu berarti 125 kurangi 55. Energi aktivasinya 125 kurangi 55. Dapatnya 0,70 kilojoule.
Kemudian delta H-nya itu kan ini produknya di bawah, reaktannya di atas. Jadi produk kurangi reaktan. Produknya 35 dikurangi 55 karena produknya posisinya di bawah. Jadi produknya dikurangi reaktannya. Jadi delta H-nya adalah minus 20 kilojoule. Kalau minus itu eksoterm ya. Ya, kita cek energi pengaktifannya EA-nya 20 kilojoule, betul atau salah? Salah. EA-nya 70. Reaksi melepaskan kalor 90, salah. Melepaskan kalor 20. Minus itu kan melepaskan. Ini harusnya 20 kilojoule. Minus. Perubahan entalpi sebesar 70. Perubahan entalpi itu ya delta H-nya. Ini minus 20 kilojoule. Salah. Reaksi termasuk reaksi endoterm karena menyerap energi, salah. Melepas energi. Ya, melepas energi eksoterm karena tandanya min itu melepas energi. Reaksi berlangsung jika energi tumbukan itu masih energi aktivasi. Energi aktivasinya minimal 70 melebihi bagus. Jadi jawabannya E, screenshot dulu. Udah di screenshot, kita lanjut lagi ya. Lanjut ya. Kamu lihat datanya ini. Perhatikan data percobaan hasil reaksi antara 0,25 gram besi dengan asam klorida. Berdasarkan disebut urutan reaksi dari yang paling cepat. Paling cepat tuh serbuk. Serbuk itu paling cepat. Terus konsentrasi itu sama dengan molaritas. Molaritas. Ya. Konsentrasinya paling besar. Jadi ini jawabannya yang paling cepat tuh antara 2 dan 4. Nah, antara 2 dan 4 ini yang paling konsentrasinya paling besar nomor nih. Ini 0,2 M, ini 0,1 berarti lebih cepat 0,2 M. Berarti kesimpulannya dimulai dari nomor 4 dulu. Terus serbuk berarti nomor 2. Di 42 dulu. Ya, karena bentuk serbuk itu pasti lebih cepat terjadinya reaksi dibandingkan keping atau padatan. Sekarang yang keping. Ini 0,1 M, ini 0,2 M. Ya, berarti yang paling besar konsentrasinya 0,2 M, berarti nomor 3. Habis itu nomor 1. Jadi 4, 2, 3, 1. Jawabannya E, screenshot dulu. Jadi yang paling mudah terjadinya reaksi itu yang serbuk dulu. Kemudian kita cek konsentrasinya. Antar sesama serbuk yang konsentrasinya paling besar itu nomor 4. Otomatis nomor 4 itu paling cepat. Ya, baru nomor 2. Setelah nomor 2 kita lihat bentuk keping. Keping sesama keping kita lihat konsentrasinya paling besar mana? Nomor 3. Itu nomor 1. Ya, screenshot dulu. Sudah, kita lanjutkan soal berikutnya. Di antara reaksi berikut paling cepat menghasilkan endapan, maksudnya paling cepat reaksinya yang mana? Gitu loh maksudnya. Kita cek suhu sama molaritas. Kuncinya molaritas ya. Di sini molaritasnya 0,1, ini 0,1. Nah, ini 0,5, ini 0,2. Ini 0,5, ini 0,1. Ini 0,1, ini 0,2. Ini 0,1, ini 0,2. Berarti yang paling cepat tuh antara dua ini. Kemungkinan ini atau ini, ya. Kita lihat ini 0,5 M, ini 0,2 M. Ini 0,5 M, ini 0,1. Besar mana? Ini. Ya, antara dua ini yang paling besar berarti ini. Jawabannya B.
Terus suhunya, ini suhunya 40, ini suhunya cuma 30. Suhu paling tinggi, cepat reaksinya. Jadi jawabannya letaknya di sini. Ini 0,5 paling besar ya. Ini sama-sama 0,5 paling besar, tapi di sini 0,2. Ini 0,1, berarti besar yang atas. Terus suhunya di sini 40. Di sini suhunya cuma 30. Berarti suhu yang semakin tinggi, reaksinya semakin cepat. Jawabannya B. Screenshot dulu B. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Jadi screenshot ya lanjutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Laju reaksi dipengaruhi oleh luas dan suhu. Luas dan suhu. Kita cek perbandingannya. Yang A, 1 dan 2. 1 dan 2. Percobaan 1 dan 2. Percobaan 1 suhunya 25. Percobaan 2, 35. Berarti perbedaan suhu. Jadi ini pengaruh suhu. Ya, 1 dan 2 itu suhu betul pengaruh. Karena apa? Suhunya yang nomor 1, 25. Suhunya nomor 2 adalah 35. Berarti ada perbedaan suhu. Jadi pengaruh suhu sangat pengaruhi. Yang kedua, luas permukaan. Luas permukaan lihat di sini. Ini bulatan-bulatan itu adalah luas permukaannya. Bulat-bulatannya ada 5, ini bulat-bulatannya cuma 3. Berarti ada perbedaan luas permukaannya, yaitu satu bulatannya 5, satu bulatannya 3. Berarti permukaannya beda. Berarti betul jawabannya A. Kita cek yang B, 1 dan 3. 1 suhunya 25. 3 suhunya 25, berarti suhunya sama. Kalau suhunya sama, berarti tidak ada perbedaan pengaruh suhu. Berarti salah. Kalau suhu sama itu berarti tidak ada perbedaan suhu. Tidak mempengaruhi laju reaksi, berarti salah. Percobaan 2 dan 3. 2 dan 3. 2 suhunya 35. 3 suhunya 25. Berarti suhu masuk karena beda. Kita cek luas permukaannya. 2 bulatannya ada 3. Yang nomor 3 bulatannya 3. Berarti luas permukaannya sama. Permukaannya sama. Karena bulatannya 3. Berarti ini salah. Salahnya di luas permukaan. 3 dan 4. 3 dan 4. 3 suhunya 25. 4 suhunya 25. Suhunya sama. Berarti salah. Suhu sama. Suhunya harus beda karena pengaruh suhu itu harus suhunya berbeda. Salah. 4 dan 5 suhunya 25. Nomor 5 suhunya 25, berarti suhu sama, juga salah. Kalau pengaruh suhu itu suhunya harus beda. Jawabannya A. Silakan screenshot dulu. Nomor 7, logam magnesium bereaksi dengan larutan asam klorida menurut reaksi berikut ini. Reaksi paling cepat berlangsung jika larutan HCl menggunakan larutan dengan gini. Kita cari MrHCl. MrHCl.
hanya 1 tambah 35,5. Jadi MR-nya 36,5. Untuk jawaban A, ya, masanya itu seperti itu. Nah, untuk mencari konsentrasi, kita hubungannya konsentrasi, molaritas. Molaritas itu mol dibagi volume. Masih ingat nih ya. Terus kalau mencari mol itu massa dibagi MR. Jadi langkah yang A ini kita cari molnya dulu, massa dibagi MR. Masanya 3,65, MR-nya 36,5. Jadi molnya 0,1. Lalu kita cari molaritasnya, mol dibagi volume. Ya, 0,1 mol, volumenya ini ya, volumenya 0,05 liter di bak liter. Jadi jawabannya dapatnya 2 molar. B, kita cari molnya dulu. Massa dibagi MR. Masanya 3,65 dibagi MR 36,5, jadi 0,1 mol. Cari molaritas, ya, mol dibagi volume. Ini 0,1 dibagi volumenya adalah 0, ya, volumenya 0,1. Jadi dapatnya 1 molar. C, kita cari mol, massa dibagi MR. Masanya 7,3 dibagi 36,5. Ini dapatnya 0,2. Molaritasnya mol dibagi volume 0,2, volumenya di sini 0,1. Berarti 2 molar. Ya. Terus D. Cari molnya, massa dibagi MR. Massanya 18,25, MR-nya adalah 36,5. Ini dapatnya adalah 0,5. Terus cari molaritas, mol dibagi volume 0,5, volumenya ini 0,2. Jadi dapatnya 2,5. E, molnya adalah massa dibagi MR. Massanya 18,25 dibagi 36,5 dapatnya 0,5. Jadi molaritasnya mol dibagi volume 0,5 dibagi volumenya 0,5. Dapatnya 1. Ya, di antara ini konsentrasi terbesar yang ini 2,5 M molar. Jadi jawabannya D paling besar. Karena konsentrasi semakin tinggi, laju reaksi semakin cepat. Di sini paling cepat reaksinya itu yang mana? Berarti konsentrasinya paling besar, molaritasnya paling besar, yaitu D. Screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Pernyataan yang tepat mengenai katalis adalah katalis meningkatkan energi kinetik partikel sehingga meningkatkan frekuensi tumbukan. Salah. Katalis itu menurunkan energi aktivasi. B. Katalis membentuk tahap-tahap reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Jawabannya B. Screenshot dulu. Menurunkan energi aktivasinya. Energi aktivasinya jadi rendah. Ini menaikkan energi aktivasi, salah. Menurunkan. Menurunkan entalpi, salah. Jadi jawabannya B. Screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan soal berikutnya. Sandra ingin melakukan percobaan dengan reaksi logam dengan asam klorida. Jika massa seng volume hasil yang digunakan setiap percobaan sama, ingin diperoleh H2 paling cepat. Maka yang harus dilakukan harus bentuk serbuk. Kuncinya serbuk. Ya, kuncinya serbuk. Kalau pita itu maksudnya dia bentuk batangan ya, pita.
serbuk. Cari molaritas sebesar. Ini 0,05, ini 0,02, ini 0,1. Berarti ini. Ini molaritas paling besar. Terus ini juga suhunya paling tinggi. Jadi jawabannya E. Pilih serbuk, molaritasnya paling besar, kemudian suhunya juga paling tinggi. Jawabannya E. Screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya. Reaksi asam sulfat dan magnesium dilakukan dalam kondisi berbeda-beda. Reaksi yang paling cepat kita lihat di sini ya. Ini bentuknya serbuk. Ini kepingan salah ya. Kepingan itu pasti dia bentuknya padatan. Jadi kita pilih yang serbuk dulu. Ini serbuk, kepingan salah. Kalau pekat itu konsentrasinya tinggi. Kalau encer konsentrasinya rendah. Ya, ini pekat ya. Ini encer salah. Ini pekat iya. Ini encer salah ya. Berarti kemungkinan antara A sama D. Lihat suhunya. Ini suhu 28, ini suhu 50. Suhunya tinggi, reaksi makin cepat. Jawabannya A. Jadi pilih yang paling pekat, pilih bentuk serbuk, suhunya paling tinggi. A. Screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Suatu reaksi dilakukan dengan pada suhu 20 derajat Celcius. Ya, berlangsung 9 menit. Apabila reaksi dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius, reaksi selesai dalam waktu 1 menit. Berapa kali lebih cepat laju reaksi setiap kenaikan suhu? Setiap kenaikan suhu 20 derajat. Kita ambil rumusnya aja ya. Kita ambil ini. Karena ini waktu, gunakan rumus nih. Ya. T0 20 derajat Celcius pada suhu awal 20 derajat berlangsung 9 menit. Berarti sorry. Delta T dari 60 derajat dari 20 sampai 60. Berarti ini 60 derajat dikurangi 20 derajat. Berarti 40 derajat Celcius. Dari 20 menjadi 60, berarti 40 derajat. Berlangsung 9 menit. Ini pada mula-mulanya 9 menit. Berarti T0-nya 9 menit. Apabila reaksi dilakukan pada suhu 60 derajat, reaksi dalam waktu 1 menit. Berarti T1-nya 1 menit. Berapa kali lebih cepat? Menjadi B lebih cepat. Berarti dia tanyakan B. B-nya berapa? Setiap kenaikan, suhu dinaikkan, berarti A. A-nya 20 derajat. Setiap kenaikan 20, berarti A-nya 20. Ikuti rumus ini, T1 seper B delta T per A kali T0. T1 1 menit, 1 per B kita nggak tahu, delta T 40, A-nya 20, T0-nya 9. Ini pindah ke kiri, 1 per 9 sama dengan seper B pangkat 2. Nah, 1/9 itu berarti 1/3
pangkat 2 seper B pangkat 2. Berarti ini pangkatnya 2 sama. Ini 1 sama, berarti B-nya ini nilainya 3. Berarti B-nya 3. Dah, screenshot dulu. B-nya ini sama dengan 3. Dah, screenshot dulu. Jadi 3 kali lebih cepat. Kalau sudah, kita lanjutkan soal berikutnya. Lanjut. Diketahui persamaan reaksi 2A plus B2CD. Laju reaksi ditentukan dengan cara mengukur waktu yang ditentukan dengan endapan C yang diperoleh sebagai berikut. Ini waktu ya, ini T. Berarti ini T. T itu berbanding terbalik dengan atau gampangnya gini. V laju itu banding terbalik dengan seperti. Jadi laju semakin tinggi, waktunya semakin singkat, pendek. Ya. Kita tulis dulu persamaan laju V sama dengan ini A, K, konstanta kali konsentrasi A. Saya misalkan pangkat X kali konsentrasi B2 pangkat Y. V sama dengan K, konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B2 pangkat Y. Ini V-nya, rumusnya ya. Dilihat dari ini, A, K, konstantanya A pangkat X, B2 pangkat Y. Nah, kita bandingkan dulu. Kita lihat percobaan 1 dan 2. Percobaan 1 dan 2. Bentar ya, Bapak. Ini matikan air dulu, nyala terus. Bentar. Percobaan 1 dan 2, kamu lihat. Percobaan 1, 2 itu B2-nya sama. Ya. Berarti kita bandingkan V2 per V1 sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B2 pangkat Y. Ini percobaan 2 per K konsentrasi A pangkat X kasih konsentrasi B2 pangkat Y. Percobaan 1, tapi hati-hati di sini B2-nya sama. Kalau B2-nya ini B2 sama. Jadi kalau B2-nya sama boleh saya coret. V dengan T, ini kan diketahui T berbanding terbalik. Di sini V2, berarti di sini T1. Di sini V1, berarti sininya adalah T2, jadi terbalik. Ya, jadi ini K-nya saya coret. Ya, A pada percobaan 2 itu 0,4. 0,4 per A percobaan 1 itu 0,2. Per 0,2 saya gabung aja. Pangkat X sama dengan T1 80. Jadi terbalik ya. 80 per T2 40. Jadi ini 2 pangkat X sama dengan 2. 2 itu pangkat 1. Berarti X-nya adalah 1. Ya, ini percobaan 1 dan 2. Kita ambil percobaan ya
percobaan 2 dan 3. Percobaan 2 dan 3 itu yang sama adalah A-nya. Ya. A, konsentrasi A sama. Jadi nanti langsung bisa coret. Ya, coret nih. Nanti A-nya bisa coret gini langsung. Bapak langsung aja ya. V3 per V2 sama dengan K konsentrasi B2 pangkat Y. Terus konsentrasi A-nya kemana? Saya coret karena sama. 0,4, 0,4. Ini Bapak langsung ya. Bapak langsung ya. Tidak saya tulis panjang, saya langsung. Karena apa? A-nya tidak usah ditulis karena kecoret. Konsentrasi A-nya 0,4, 0,4 kecoret. Per K konsentrasi B2 pangkat Y ini percobaan 2, percobaan 3, ini percobaan 2. Sama dengan dibalik. Kalau ini V3, berarti ini T2. Ini V2, ini T3. Terbalik. Hanya coret. Konsentrasi B2 percobaan 3 0,4. Percobaan B2 itu B2-nya 0,2. Berarti ini pangkat Y saya gabung. T2 40, T1 10. Jadi 2 pangkat Y sama dengan 4. 4 itu 2 pangkat 2. Berarti Y-nya adalah 2. Jadi persamaan laju reaksi, ini kita tulis V sama dengan K. Konsentrasi A pangkat X, X-nya 1. Konsentrasi B2 pangkat Y 2. Nih. Jawabannya D. Screenshot dulu. Sudah di screenshot ya, kita lanjut lagi ya. Pembakaran amonia ya. Dengan persamaan seperti berikut. Grafik yang menunjukkan orde reaksi NH3. Ya, kita tulis persamaan laju reaksinya V sama dengan K. Konsentrasi NH3 pangkat X. Konsentrasi O2 pangkat Y. Nah, ini V ya, ini sudah pas V-nya. Nah, yang dimaksud orde reaksi NH3, berarti ini NH3 itu ini. Berarti yang dicari ini X-nya ini berapa? Intinya nilai X-nya itu berapa? Yang kita cari yang NH3 saja. Yang O2 tidak, karena mintanya orde reaksi terhadap NH3. Berarti NH3-nya itu ordenya adalah X. Kita cari X. Nah, kita cari percobaan antara supaya O-nya itu hilang, itu kita ambil percobaan 1 dan 3. Ini kan 0, 2 kali 10 min 2. Ini 2 kali 10 min 2. Berarti nanti kecoret. Tinggal ini. Kita ambil V3 per V1 sama dengan K konsentrasi NH3 pangkat X percobaan 3 per K konsentrasi NH3 pangkat X percobaan 1. Yang O tidak saya tulis karena O-nya ini sama dicoret gitu langsung. Ya. V3-nya nilainya 9 kali langsung 9 kali 10 minus 6. Percobaan 1 V-nya 3 kali 10 pangkat minus 6. Jadi ini tidak dibalik karena udah V. Kecuali kalau T dibalik. Ini coret. Ini coret. NH3 percobaan 3 itu 6 kali 10 pangkat min 2 per
Percobaan 1, 2 kali 10 min 2 pangkat Y ini sama dengan 9 bagi 3, 3. Ini coret. Berarti ini 3 pangkat Y, 3. Ini pangkat 1. Berarti Y-nya dapat 1. Y-nya ketemu, kok Y? Ini X ya? Ini bukan Y tapi X. X-nya ketemu 1. Nah, saya jelasin. Kalau garis lurus ini ordenya 0. Kalau garis miring kayak gini, ini ordenya 1. Kalau ini ordenya 2. Yang dipakai cuma orde 0, orde 1, orde 2. Karena ini nilai X-nya 1, berarti ini orde 1. X-nya 1 berarti orde 1. Kalau X-nya 0 ya ordenya 0. Kalau X-nya 2, ordenya X-nya 2. Berarti orde 1 ini jawabannya B. Silahkan screenshot dulu. Nah, kalau sudah Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Diketahui reaksi 2NO plus Br2, 2NO-Br diberi data sebagai berikut. Percobaan 1, 2, 3, NO-Br2V. Order reaksi total. Ya, saya terangkan ya. Kita tulis laju reaksinya V, K, konsentrasi NO, pangkat X, konsentrasi Br2, pangkat Y. Nih. Nah, dimaksud orde total itu adalah X plus Y. Jadi kita cari X dan kita cari Y. Langkah pertama kita cari yang pertama percobaan 1 dan 2. Percobaan 1 dan 2 itu yang sama NO-nya. Ya. NO sama. Jadi dicoret. Jadi kita ambil V2 per V1 sama dengan K konsentrasi Br2 pangkat Y percobaan 2 per K konsentrasi Br2 pangkat Y percobaan 1. NO-nya tidak saya tulis karena NO-nya sama kecoret. Ini. Nah, V2-nya 0,24, V1-nya 0,06. BR2 percobaan 2 0,2 per 0,05 ini pangkat Y ini dapatnya 4 ini 4 pangkat Y ini 4 berarti ini pangkat 1 berarti Y nya adalah 1. Nah, kita lanjutkan lagi kita ambil percobaan 1 dan 3 ini sama coret BR2 nya sama percobaan 1 dan 3 itu BR2 sama jadi kecoret V3 per V1 K konsentrasi NO pangkat X percobaan 3 per K konsentrasi NO percobaan 1 pangkat X ya. V3-nya ya V3-nya 0,54 V1-nya 0,06 NO-nya percobaan 3 0,03 per 0,01 pangkat X 54 bagi 6 berarti 9 ini 3 pangkat X sama dengan 93 pangkat 2 berarti X-nya 2 di orde total itu X plus Y
2 plus 1, 3. Ya, screenshot dulu. Jadi screenshot. Udah ya, lanjut. Yuk, kita lihat rumusnya. Jika suhu dinaikkan A derajat Celcius dan reaksi menjadi B kali lebih cepat, maka rumusnya ini. Reaksi A plus B sama dengan C plus D berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius selama 8 menit. Apabila setiap kenaikan 10 derajat Celcius, berarti A-nya 10 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Berarti menjadi B kali lebih cepat, jadi B-nya 2. Waktu yang diperlukan berlangsung pada reaksi suhu 80 derajat Celcius. Ya, berarti delta T-nya itu adalah 80 derajat Celcius dikurangi 30 derajat Celcius. Jadi delta T-nya 50 derajat Celcius. Maka lajunya waktu ya, ini waktu ya. Berarti T0-nya tadi 8 menit. Ditanya T1-nya berapa. Jadi waktu pakai rumus ini. Jadi T1 sama dengan 1/B pangkat delta T per A kali T0. T1 1/B, B-nya 1/2, delta T 50 per A-nya 10 kali T0-nya 8 menit. Berarti T1 sama dengan setengah pangkat 5 kali 8. Setengah pangkat 5 itu berarti 1/32 kali 8. Dicoret dengan ini dapat 4. Berarti T1 ini 1/4 menit. Jawabannya B. Screenshot dulu. Silakan screenshot dulu. Udah di screenshot semua ya. Udah ya. Kita lanjut soal terakhir. Soal terakhir. Jadi screenshot ya. Laju reaksi suatu reaksi akan bertambah menjadi 2 kali lipat, berarti B-nya 2 kali lebih cepat, 2 kali ya, 2 ya. Untuk setiap kenaikan 10 derajat Celcius, berarti A-nya 10 kenaikan 10 derajat Celcius. Laju reaksi pada suhu 25 derajat adalah V, berarti V0 adalah V ya. Maka laju reaksi pada 75 derajat Celcius adalah berarti delta T-nya 75 kurangi 25, jadi delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. Jadi kita gunakan rumus nih. V sama dengan B pangkat delta T per A kali V0. B-nya 2 pangkat delta T 50, A-nya 10 dibagi V0-nya adalah V. Jadi 2 pangkat 5 kali V. 2 pangkat 5 itu 32 V. 32 V. Jawabannya D. Screenshot dulu. Silahkan di screenshot.
Udah ya, sampai di sini materinya laju reaksi berarti sudah selesai. Silakan yang belum paham, ya udah diskusi semua ya. Yang belum paham silakan lihat video yang Bapak share tentang laju reaksi itu yang pertama, dasar di grup. Silakan dipelajari. Udah ya, sampai sini Bapak Akri, selamat sore. Terima kasih.